Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Sahabat Sejati. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 16 ayat 28. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, pemfitnah menceraikan sahabat karib. Di sebuah kota hiduplah dua anak remaja yang bersahabat karib sejak mereka masih kecil. Sebut saja Mawar dan Melati. Banyak suka duka yang telah mereka lalui bersama. Mereka selalu mendukung satu sama lain. Namun, suatu hari ada sebuah kabar yang tidak menyenangkan tentang Mawar yang tersebar di kalangan teman-teman mereka. Kabar tersebut mengatakan bahwa Mawar telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dan banyak orang yang mempercayainya tanpa mengetahui kebenarannya. Akhirnya perlahan-lahan teman-temannya termasuk Melati pun mulai menjauhkan diri dari Mawar, dan mereka tidak lagi berbicara seperti biasanya. Mawar mencoba untuk menghubungi sahabatnya itu dan mencoba menjelaskan kebenaran, tetapi sahabatnya sudah tidak mau mendengarkan. "Aku tidak percaya lagi padamu," kata Melati dengan nada yang dingin. Mawar merasa sangat sedih dan kesal. Dia tidak mengerti mengapa Melati tidak mau mendengarkan penjelasannya dan malah mempercayai kabar yang bahkan tidak dia ketahui kebenarannya. Persahabatan mereka yang telah terjalin selama bertahun-tahun mulai retak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, persahabatan adalah sebuah ikatan yang indah yang Tuhan berikan dalam perjalanan kita di dalam dunia ini. Bagi umat yang telah ditebus, persahabatan yang karib adalah salah satu sarana yang Tuhan berikan untuk mengalami kasih dan kemurahan Tuhan di dalam dunia yang bergumul dengan dosa ini. Dan sejujurnya, dunia ini sangat iri dengan persahabatan yang terjalin di antara umat pilihan Tuhan. Dunia yang berdosa ini begitu merindukan persahabatan yang demikian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Oleh sebab itu, dunia yang berdosa ini akan berusaha untuk menceraikan persahabatan yang indah tersebut. Oleh sebab itu, seperti halnya dalam Amsal hari ini, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, pemfitnah menceraikan sahabat yang akrab. Kata curang sering dimaknai dengan tindakan yang tidak jujur, atau tidak sesuai dengan kebenarannya, dan kecurangan, atau cara-cara yang tidak jujur. Seringkali dipakai oleh orang-orang yang ingin merusak persahabatan seperti dalam kisah Mawar dan Melati yang mengawali renungan kita. Kecurangan itu timbul dari dalam hati yang dipenuhi oleh kebencian, bahkan mungkin kemarahan. Dan jikalau kita melihat penyebabnya, yaitu Mawar telah mencuri perhatian dari semua orang. Orang tersebut juga menginginkan perhatian yang didapatkan oleh Mawar. Sehingga akar permasalahan yang sesungguhnya adalah iri hati yang telah berkembang menjadi dosa. Dalam perjalanan Yesus Kristus di dalam dunia ini, kita tahu bahwa ada oknum-oknum yang menyimpan iri hati kepadanya. Dan oknum-oknum itu adalah orang-orang yang memegang jabatan kerohanian di Bait Allah. Oknum-oknum tersebut begitu iri hati karena dengan kuasa Allah, Yesus mampu menarik perhatian orang banyak untuk mengikuti Dia. Ahli Taurat dan orang Farisi pun menginginkan hal yang sama. Mereka mengingini popularitas yang diperoleh Yesus. Tetapi karena mereka tidak mendapatkannya, mereka menyebarkan fitnah tentang Yesus. Mereka menginginkan kuasa Allah, tetapi karena mereka tidak mendapatkannya, maka terkadang mereka menuduh Yesus memakai kuasa iblis. Keinginan untuk memiliki apa yang Yesus miliki membuat mereka semakin memiliki dorongan yang kuat untuk menyingkirkan Yesus. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah memiliki apa yang Yesus miliki. Dengan segala upaya yang mereka lakukan, mereka berhasil untuk membuat Yesus tidak lagi memiliki pengaruh di kalangan orang banyak pada waktu itu. Tetapi sungguh Yesus adalah sahabat yang sejati. Kasih dan persahabatan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak dan kepada dunia ini, termasuk kepada orang-orang yang membencinya, adalah kasih yang berbeda dengan kasih yang ditunjukkan oleh dunia ini. Kasih dalam persahabatan yang ditunjukkan oleh dunia ini adalah kasih yang penuh dengan egois. Sama seperti dalam kisah Mawar dan Melati. Ketika mereka terluka, mereka sulit melepaskan pengampunan dan sulit untuk menerima satu sama lain. Itulah kualitas kasih yang ada pada dunia ini. Tetapi berbeda dengan kasih yang Yesus tunjukkan. Bahkan dalam saat-saat kritis dalam hidupnya di kayu salib, Dia tetap mengingat orang-orang yang memusuhinya dan berdoa agar Bapa mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Sungguh, kasih yang tidak dapat kita pahami. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita pernah memfitnah seseorang? Dan apa dampak yang kita lihat setelah melakukan hal tersebut? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami mohon agar Engkau senantiasa menyucikan dan menguduskan kami, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang masih bergumul dengan dosa. Kami memakai mulut kami untuk memuji Engkau, tetapi dengan mulut yang sama pun kami pakai untuk mengutuk sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, beranugerahlah bagi kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh terus setiap hari di dalam Tuhan.